kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, kita sudah melaksanakan salat subuh kita secara berjamaah. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah yang kita lakukan, baik yang sifatnya wajib maupun yang sifatnya sunnah, diterima dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan berharga ini kita akan sambung lagi pembacaan kita dari kitab Nuswatul Ibad yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, lalu disyarah atau dijelaskan oleh Imam An-Nawawi Al-Jami. Yang kita baca pada saat ini masih ada kaitannya dengan yang lalu atau masih sambungan dari apa yang disampaikan oleh seorang ulama besar yang bernama Hamid Al-Lafaf ketika dimintai nasihat oleh seseorang. Beliau menyambung nasihatnya, summa i'lam, kemudian ketahuilah, anna asla zuhdi al-ijtinabu, bahwasanya pangkal zuhud itu al-ijtinabu, yaitu menjauhkan diri. Nah, seperti kita sudah jelaskan bahwa zuhud itu adalah orang yang membelakangi atau tidak cinta dengan dunia. Ya, bukan tidak memperoleh atau menikmati dunia, tetapi cintanya kepada dunia tidak membuat dirinya lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bagaimanapun juga dunia ini kita butuh, ya. Kita butuh makanan, kita butuh pakaian, kita butuh tempat tinggal. Nah, ibadah kita bisa bagus di hadapan Allah kalau pakaian kita, makanan kita, tempat tinggal kita adalah yang bersih. Makanan yang bersih dalam artian halal. Nah, kemudian pakaian yang kita pakai terhindar dari najis, juga terbeli dari barang yang halal, ya. Baik perolehannya, ya, maupun jenisnya, ya. Karena boleh jadi pakaian kita halal tetapi perolehannya yang tidak halal. Nah, ini begitu juga makanan kita, begitu juga tempat tinggal kita. Nah, ini kaum muslimin. Pangkal daripada zuhud itu al-ijtinab, menjauh atau menghindar. Menghindar dari mana? Anil maharim, menjauhkan diri dari barang haram. Maharim jamak dari haram. Jadi maharim dari segala yang haram. Kabiruha wa sagiruha, baik kecil, baik yang besar maupun yang kecil. Jangan bilang, tidak apa-apa ji, ini kan cuma 1 sendok. Satu sendok tetap haram. Tidak apa-apa ji, kan cuma sepotong. Tetap satu. Tidak apa-apa ji, cuma 1 teguk.
mau sedikit mau banyak tetap dia haram. Nah, maka harus dijauhi. Lianna man la wara'a lahu, karena sesungguhnya siapa yang tidak punya wara. Apa itu wara? Susah sekali di bahasa Indonesia kan ini. Bahasa Bugis yang paling cocok itu ya. Manini. Apa bahasa Bugisnya? Bahasa Indonesianya manini, Pak. Wara. Yaitu ya bisa dibahasakan manini, menghindari segala sesuatu yang bisa membuat kita terjerumus kepada barang yang haram. Itu namanya wara. Atau menghindari sesuatu yang bisa mengundang fitnah. Contoh, bapak-bapak yang sudah dewasa di sini, ibu-ibu juga, termasuk wara. Kalau ibu-ibu tidak ya makan jalan-jalan di depan, kan tidak dilarang bapak ibu makan jalan-jalan di depan sambil memegang apa itu baroko atau memegang jarum, makan di depan, tapi itu namanya tidak wara. Apalagi kalau sudah seorang kiai atau seorang ulama, ya dari mulai dari sana jalan sampai sana makan, itu kan tidak dilarang, tapi itu namanya tidak wara. Mengundang fitnah, karena bisa orangnya. Jangan-jangan ini ustaz kita sudah gila, atau jangan-jangan Pak Haji sudah gila. Itu namanya tidak wara. Ya. Jadi wara itu menghindari segala yang bisa membuat kita terjerumus kepada barang yang haram atau yang bisa mengundang fitnah. La yasihul lahu zuhd. Jadi barang siapa orang yang tidak punya wara, tidak sah zuhud atau tidak pantas dinamai orang yang zuhud. Kalau orang tidak punya wara. Kemudian yang kedua, tadi al-ijtinabu. Yang kedua adalah wa ada'u jami'il faraid. Yang kedua adalah menunaikan seluruh yang difardukan. Yang difardukan oleh Allah, sholat, puasa. Karena ada juga tuh orang memang tidak makan barang haram, tapi tidak sholat, tidak puasa. Ada orang seperti itu, Pak. Bahkan dia punya pendapat, saya tidak perlu sholat, tidak perlu puasa, tidak perlu pergi. Yang penting saya baik sesama manusia. Itu keliru. Hanya kau baik sesama manusia, dan kau tidak baik kepada pencipta manusia. Kau tidak keliru namanya. Ya, ada orang seperti itu. Ya, dia tidak pernah ambil barang orang, tidak pernah makan barang haram, tapi dia tidak sholat, tidak puasa, bahkan sudah mampu tapi tidak mau pergi haji. Ini keliru kaum muslimin. Jadi harus ditunaikan dua-duanya, hablum minallah wa hablum minan nas. Hablum minallah wa hablum minan nas. Ya. Wa ada'u jami'il faraidi, dan menunaikan seluruh yang dipadukan, yasiruha wa asiruha. Nah, baik yang mudah maupun yang sulit. Ya, kalau ada orang yang mudah-mudah aja, kalau sulit ya, apa yang paling sulit, Pak? Nah, sholat subuh. Ya. Bangun sholat subuh di sini ya, tidak mudah itu. Apalagi berzakat, ya, berzakat, berinfak, bersedekah. Karena kalau orang ditanya apa yang dicintai orang, yang paling dicintai orang adalah hartanya, Pak. Nomor 2 itu keluarganya. Nomor 2 itu. Yang paling dicintai orang hartanya. Apa buktinya? Tengah malam pun pergi cari. Tengah malam pergi cari di lautan yang paling dalam. Mau dingin, kedinginan. Di siang hari,
berpanas-panas di tengah sawah, di tengah kebun. Ya itu untuk mencari apa yang namanya harta. Ya anaknya, keluarga, kadang-kadang jam 9, jam 10 malam belum pulang, tidak ditanya. Ya kan? Nah, ini harta. Olehnya itu tidak mudah. Jadi menunaikan segala yang fardu, ya, yang dipadukan oleh Allah, termasuk zakat. Ya, zakat itu tidak mudah orang. 2,5% zakat profesi atau zakat perdagangan. Dia hitung kalau 1 miliar berarti kan 25 juta. 25 juta kan 1 NMAX. Kalau sudah berpikir begitu Pak, tidak keluar zakat. Iya, tapi kalau dia berpikir 25 juta kecil masih ada 975 juta yang tinggal. Wah, itu akan mudah dia keluarkan kalau seperti itu. Tapi kalau sudah dia belum apa, 1 juta. Kalau 1 miliar itu 25 juta. Nah kalau 10 miliar berarti berapa? 250 juta. Wih, satu Avanza baru. Ya kalau orang berpikir seperti itu Pak. Tapi kalau orang berpikir, wah 250 juta. Tapi kan kalau masih ada yang tinggal 9 miliar 750 juta. Mestinya berpikirnya seperti itu Pak. Jangan dibalik. Wah ini. Nah, olehnya itu dibiasakan. Makanya ajaran agama kita membiasakan. Anda dalam keadaan sulit maupun dalam keadaan lapang, dalam keadaan kaya maupun dalam keadaan miskin, keluarkan harta. Karena kalau nanti bilang, nanti kaya Pak, baru saya menyumbang. Oh, semakin kikir Anda ketika kaya. Ya. Tapi kalau masih Anda apa adanya, masih miskin, Anda bisa menyumbang 1.000. Ya, Anda bisa menyumbang 5.000. Ketika kaya Anda tidak kaget. Dulu waktu uang saya 1 juta, saya bisa menyumbang 10.000, 20.000. Kenapa sekarang harus sama? Ya, tentu Pak, saya sudah punya 1 miliar, pantaslah kalau 10 juta, 20 juta. Nah inilah kaum subhanallah. Kalau orang sudah terbiasa ya, makanya bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak kita itu dibiasakan pergi masjid, kasih uang 5.000 atau 1.000, 2.000, semasa nak celengan. Itu nanti kalau dia sudah terbiasa, kalau ya kita doa mudah-mudahan kalau dia menjadi orang kaya, insya Allah dia tidak akan